Kemarin ada kegiatan Baik, perkenalkan nama saya Abdul Aziz Rahman dan saya di kelompok 2 bersama dengan Pak Sutisno, Pak Sugiarto, kemudian Pak Pujianto dan Pak Pujianto. Nah, untuk mengawali kegiatan, pertama kali kami akan mengadakan terlebih dahulu analisis, ya. Analisisnya penting karena terkait dengan bagaimanakah kondisi kita di sekolah. Ya. Pertama, analisis konteksnya, artinya kenapa ini harus dianalisis konteksnya? Karena terkait dengan tujuan kita hadir di sini adalah untuk bagaimana siswa kita itu bisa menjawab soal-soal yang terkait dengan literasi sains, yang dimana ketika dianalisis soal-soalnya itu terkait dengan konteks kehidupan kita sehari-hari. Maka penting di sini kita mendekatkan siswa kita itu bahwa IPA itu digunakan loh untuk kehidupan kita. Ya. Sehingga perlu dianalisis mana nih yang memang secara kontekstual keipaan itu ada di lingkungan sekitar mereka. Kemudian dianalisis juga sarana dan prasarannya, termasuk labnya. Jika tidak ada lab dan kebanyakan lab itu kosong, karena pertama kadang untuk sekolah baru itu dia mendapatkan alat lab dan sampai beberapa tahun berikutnya, 8 tahun, 10 tahun alat labnya masih tetap sama ketika pembangunan yang awal. Sehingga terkait dengan hal itu, maka kita juga harus menyelidiki alat manakah yang bisa diadakan oleh kita sendiri. Jadi artinya kalau konteksnya tentang hidroponik, tandanya kita tidak perlu lagi menggunakan alat labnya, tapi kita gunakan bahan-bahan di sekitar kita yang mudah, yang tidak harus mengeluarkan biaya yang sangat banyak. Kemudian dianalisis juga intake siswanya, karena terkadang motivasi siswa kita sangat rendah, sehingga perlu diadakan grand design supaya menarik dulu. Artinya dianalisis juga, oh ini misalkan analisis kebutuhan siswa ini dia belajar IPA-nya kurang, maka kita gunakan strategi tertentu sehingga mereka berminat untuk belajar. Nah kemudian di konteks-konteks yang terdapat di soal-soal literasi sains itu terkait dengan beberapa konteks. Yang pertama ada global warming. Ini yang paling isu-isu yang saat ini sampai dengan saat ini dari tahun milenial 2000-an sampai dengan saat ini, isu ini selalu ada di soal literasi sains. Sehingga perlu kiranya siswa-siswa kita diarahkan untuk lebih mengenal global warming itu sendiri melalui praktikum. Praktikumnya sederhana, bisa dilaksanakan tanpa menggunakan alat lab yang modern. Ya. Jadi kita pengalaman saya sendiri, siswa itu bisa praktikum rumah kaca dengan menggunakan botol bekas. Kemudian termometernya, kalau termometernya tidak ada yang klinis, maka kita bisa gunakan termometer alami. Itu bisa digunakan juga dari botol si 1000 ya, si 100 ya, gitu. UC. Itu kemudian diisi pewarna, ya, dimasukkan sedotan. Ketika sedotannya mengembang gitu ya, si air yang ada di sedotan mengembang, artinya suhunya naik. Tapi memang tidak terlalu akurat, tetapi bisa membedakan botol ini ternyata suhunya panas, yang ini suhunya tidak terlalu panas. Itu artinya ini bisa dilaksanakan dengan bahan-bahan yang tersedia di sekitar. Kemudian terkait dengan entrepreneur mereka, ini biasanya terkait dengan produk-produk olahan makanan, ya, seperti tempe, seperti roti, itu mudah dan dapat dilaksanakan dengan bahan-bahan yang tersedia tanpa harus alat laboratorium. Kemudian ada hidroponik.
Nah, ini hidroponik bisa juga disambungkan dengan akuarium, jadi aquaponik. Jadi hidroponik, aquaponik itu macam-macam. Dan ini jika mereka berhasil hidroponiknya, itu bisa menjadi bekal mereka ketika mereka menjadi wirausaha. Mereka bisa menggunakan pengetahuan yang telah mereka dapatkan di sekolah. Kemudian dari limbah, karena terkait dengan kondisi saat ini bahwa masyarakat kita sudah abai dengan sampah, ini perlu kiranya generasi berikutnya disadarkan bahwa limbah itu bisa kita manfaatkan kembali. Ketika limbah itu organik, maka kita bisa manfaatkan sebagai pupuk organik, bisa pupuk kompos ya, bisa pupuknya dalam bentuk cair juga. Kemudian limbah yang lain bisa di-recycle, artinya bisa digunakan untuk bahan-bahan yang berguna kembali. Nah, ini mungkin secara analisis secara umum dari analisis konteks, analisis sarana, dan analisis efek siswa menghasilkan beberapa kegiatan ini yang kemungkinan besar ini dapat dilaksanakan di sekolah kita walaupun dalam kondisi prasarana yang tidak lengkap, bahkan di bagian sekolah yang bagian pojok ya, susah, sulit kemana-mana. Ini dapat dilakukan. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kami semua menyampaikan hasil kerja kami dan tadi tanggapan dari Bapak Ibu semua. Sebelumnya perkenalkan, kalau tadi kelompok 2 Pak Abdul Aziz Rahman, kalau saya Pak Abdul Aziz Hakim. Ya. Betul Bapak Ibu, di ijazahnya Aziz Hakim tapi aslinya Abdul Aziz Hakim. Karena tadi udah dipanggil Pak Aziz, maka teman-teman panggil saya Pak Hakim aja. Gak mau sama ya Pak? Ya, di sekolah juga gitu Bapak Ibu. Jadi saya ada yang panggil Pak Hakim, ada yang Pak Aziz gitu. Ya, kemudian teman-teman saya di kelompok 3 ini ada Pak Sukaryadi, kemudian Pak Arif. Oh iya. Pak Sukaryadi. Ya, dari Klaten Bapak Ibu ya, Klaten Jawa Tengah. Dari Jawa Tengah. Kemudian Pak Arif. Ya, Pak Arif dari Subang, Jawa Barat. Kemudian Pak Hendrawan dari Subang, Jawa Barat juga. Kemudian Pak Lili Pramuji dari SMP 13 Bogor, Bapak Ibu. Sudah kenal semua ya Bapak Ibu ya? Ya, oh, belum. Ya. Nanti kita akan 5 hari ya. Iya. Kemudian untuk hasil paparannya, jadi program ekstrakurikuler IPA yang kami diskusikan, beberapa programnya diantaranya adalah di sini ada pengolahan makanan. Ini kita belum memperinci nanti makanannya apa, tetapi tadi sempat diskusi di situ, salah satunya adalah kaitannya dengan produk bioteknologi seperti itu. Kemudian ada program praktikum sederhana, kemudian menulis sains, kemudian membentuk komunitas pecinta lingkungan Bapak Ibu, sehingga anak mungkin kita ajak jalan-jalan kemana biar nggak bosan. Dan ini kan program Bapak Ibu ya, supaya ya harapannya bisa terlaksana lah. Ya, pandemi ini sudah berakhir, jadi tidak hanya angan-angan atau program, tapi yang jelas sedikit tapi dapat berkesan atau dilaksanakan. Kemudian ada pelatihan anak mempresentasikan dan membuat program dan hasil karya. Karena di sini anak perlu dilatih cara berbicara, cara memaparkan, kemudian membuat desain presentasi yang menarik. Itu perlu diajarkan. Ini kaitannya dengan kemampuan teknologi atau komunikasi teknologi atau IT. Kemudian membuat produk sederhana yang mengacu pada keterampilan sains. Pembuatan taman hias. Ini tadi kaitannya dengan lingkungan, jadi biar tidak bosan dengan struktur muatan yang ada, ini perlu kita arahkan ke tanaman yang mungkin, apalagi saat ini ada jenis tanaman tertentu yang lagi disukai atau lagi booming, apa itu perlu, Jabol, ya, janda bolong. perhatikan. Kemudian yang lainnya berikutnya ada pengelolaan sampah plastik.
Kemudian tentunya juga ini kita latihkan ada praktikum atau percobaan sains yang sederhana, diawali dari yang sederhana dan pengenalan alat bahan yang ada seperti itu. Kemudian ada budidaya tanaman, ini yang sudah dipaparkan pada hasil ini tadi Bapak Ibu sudah melihatnya. Kemudian tanggapan dari kelompok lain, ini satu diantaranya programnya sudah mantap. Kemudian yang kedua, pemanfaatan lab yang masih kurang. Kemudian ketiga, macam-macam ekstra jangan terlalu banyak, bisa dipilih yang kira-kira peserta didik mampu melaksanakan sesuai dengan sarana yang ada. Ini saya sangat setuju, kami sangat setuju, karena yang namanya program kadang muluk-muluk tapi hasilnya kurang. Nah itu yang kita harapkan ya, yang secukupnya tetapi mengena dan bermanfaat. Demikian Bapak Ibu, terima kasih tanggapannya dan terima kasih atas perhatiannya. Saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.